Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dengar imam dengar salam saya enggak? Hah? Dengar. Melihat saya enggak? Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faradha alaina siyama fi syahri Ramadan wa sanna alaina bil qiyami fi layali syahri Ramadan wa athana bi tilawatil Qur'an wa it'amit ta'am. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha walau bisyikkim minat tamri au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa hadratil muhtaramin wal mukarramin minal ulama'il ajilla wal asatidatil fudala wa bil muqaddimah pengurus Yayasan Masjid Al-Furqan, para Dewan Pembina beserta seluruh jajaran, para Dewan Pengawas beserta seluruh jajaran, serta guru kita Al-Ustadz Al-Fadhil Kiai Haji Muhammad Siddiq Sodik wala Siddiq ya, Arabnya sama itu Pak ya. Tergantung Pak Lurah dulu nulisnya ya. Yang penting Arabnya sama. Mudah-mudahan seluruh pengurus diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing kita semuanya menuju ridho dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu sudah menunjukkan pukul 7.55. Tarawihnya belum dimulai. Ini kira-kira sanggup apa enggak? Sanggup apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, malam ini saya ingin mengingatkan saja, karena boleh jadi tema tentang puasa ini kalau sudah mulai dibahasnya setiap malam. Tapi kalau sudah ditinggalkannya 11 bulan. Jadi mungkin saja lupa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya ingin memulakan dengan sebuah pertanyaan. Bulan Ramadan itu disebut sebagai bulan yang istimewa. Satu-satunya bulan dari 12 bulan yang disebut di dalam Al-Quran ini bulan Ramadan. Pertanyaan saya adalah, Ramadan itu kenapa istimewa? Mau bapak-bapak dulu atau ibu-ibu dulu yang jawab? Ada door prize nanti dari Pak Kiai Sodik yang bisa jawab.
bulan Hijriyah yang kita kenal mulai daripada Muharram sampai Dzulhijjah itu pada hakikatnya adalah nama-nama bulan yang dibuat, yang disusun, yang ditentukan jauh sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir. Sehingga yang nyusun itu bukan nabi. Yang nyusun adalah orang Arab jauh sebelum nabi. Dan penamaan bulan-bulan itu, Bapak Ibu, itu ditentukan berdasarkan musim. Ini kalau orang Jawa ada Suro, Safar, Mulud dan seterusnya itu modifikasi saja sebetulnya. Dari Arab tapi dimodifikasi. Mulud itu artinya Rabiul Awal gitu kan. Suro itu artinya apa, Pak? Nah, itu jadi ada sentuhan kearifan lokal. Dari 12 bulan itu orang Arab dahulu juga sudah punya konsensus. Ada 4 bulan yang tidak boleh orang itu perang. Kalau ada perang harus gencatan senjata. Yang disebut dengan, dalam tradisi Islam disebut dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang diagungkan, dimuliakan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, 3 berturut-turut. Satu lagi apa? Rajab. Hingga 4 bulan. Dzulqa'dah itu disebut dengan bulan Dzulqa'dah karena pada ketika itu orang Arab punya konsensus harus duduk di rumah, nggak boleh perang, sehingga disebut dengan Dzulqa'dah, musimnya orang nongkrong di rumah. Kenapa? Biasanya kalau orang perang kan nggak di rumah. Nah waktu itu nggak boleh perang. Selepas Dzulqa'dah adalah Dzulhijjah, musimnya orang haji. Karena tradisi haji ini sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Selepas Dzulqa'dah adalah Muharram, ini bulan yang diharamkan. Juga tetap belum boleh. Kalau sekeras apapun peperangan, kalau sudah masuk bulan ini emang nggak boleh perang. Selepas Muharram Safar. Safar itu artinya zero. Zero itu artinya kosong. Kampung itu kosong. Kenapa? Orang sudah mulai banyak pergi. Ketika 3 bulan duduk-duduk di rumah nggak boleh ngapa-ngapain, maka pada bulan seterusnya sudah mulai pada pergi orang. Itu Safar. Selepas Safar apa? Ini bapak-bapak hafal apa enggak? Pak, hafal enggak? Setelah Safar apa, Pak? Jangan-jangan bapaknya nggak hafal ini. Kalau bapaknya nggak hafal, pasti anaknya nggak hafal juga ini. Setelah Safar adalah benar kan nih? Muharram, Safar, Rabiul Awal. Rabi itu artinya semi. Hingga Nabi itu dilahirkan pada musim yang paling terindah di dalam sepanjang tahun itu, musim semi. Panas nggak panas, adem juga nggak adem. Nah, dalam suasana seperti itulah Rasulullah SAW dilahirkan. Karena musim seminya ada 2 kali, maka disebut Rabiul Awal dan Rabiul Akhir. Selepas itu apa? Jumadil Awal. Jumadi itu dari kata jumud. Jumud itu apa? Beku. Saking dinginnya sampai membeku, sehingga bulannya disebut dengan bulan Jumadil. Ada 2 kali Jumadil Awal dan Jumadil Akhir. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, kemudian Rajab. Rajab masuk bulan yang diagungkan. Dalam sebuah riwayat mengatakan Rajab itu adalah syahrullah, wa Sya'ban itu syahri, kata Nabi, sementara Ramadan syahru ummati. Selepas Rajab Sya'ban, selepas Sya'ban Ramadan, itu 12 bulan. Apa yang ingin saya sampaikan?
Jauh sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, bulan-bulan ini sudah ada, Ramadan ini juga sudah ada. Dengan demikian, ketika Rasulullah lahir, maka nama-nama bulan ini dipakai, tetap masih berlaku. Ketika Nabi Muhammad dilantik menjadi Rasul oleh Nabi, juga nama-nama bulan ini terjadi berlaku. Sampai ketika Rasulullah mendapatkan wahyu di Gua Hira, bulan ini juga dipakai. Mereka punya nama bulan tapi nggak punya tahun, sehingga tahunnya diambil dari mana? Diambil dari momentum yang paling berkesan, yang paling terjadi, fenomena yang paling viral pada saat itu. Makanya kalau ada kita baca sejarah kapan Nabi itu dilahirkan, menyebutnya 12 Rabiul Awal tahun gajah. Enggak ada tahunnya. Begini sampai Rasul wafat, Abu Bakar menggantikan, kemudian Umar. Nah, pada saat Umar memimpin inilah ketika negara kekuasaan Islam semakin meluas, maka Umar membuat inovasi. Dikumpulkan para sahabat senior, diajak diskusi, kira-kira mana kita harus punya penanggalan yang mandiri, mana yang kita gunakan. Maka kemudian para sahabat melalui musyawarah yang panjang, diambillah keputusan bulannya adalah bulan-bulan seperti biasa, mulai Muharram sampai Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sementara tahunnya diambil dari mana? Tahunnya diambil daripada peristiwa hijrahnya Nabi, tidak diambil dari kelahirannya. Sebab nanti kalau kelahirannya seperti agama lain, ada orang yang mengagungkan kelahirannya Nabi, kalau diambil dengan kewafatannya tentu menegasi spirit. Masa meninggalnya orang kok dirayakan? Maka kemudian diambil dari hijrahnya. Sehingga ketika sekarang 1443, itu artinya berangkatnya dari awal hijrahnya Nabi, ketika dari Mekah menuju Madinah. Ramadan sudah turun, tapi puasa belum ada. Karena puasa itu disyariatkan oleh Allah pada tahun ketiga hijrah. Artinya 16 tahun selepas Nabi ini dilantik jadi Rasul. Al-Quran sudah ada. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Sehingga poin pertama yang ingin saya sampaikan, Ramadan ini mulia gara-gara Allah pilih sebagai tempat waktu diturunkannya Al-Quran. Sehingga kalau ada yang jawab istimewanya gara-gara puasa, enggak. Meskipun kalau orang enggak puasa jadi enggak istimewa dia. Tapi keistimewaan Ramadan itu pada Al-Qur'annya. Kalau seandainya Allah tidak menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan ini sama seperti bulan Safar, sama seperti bulan Muharram, sama seperti bulan Jumadil Awal. Nothing special. Sebab sebelum ada Al-Quran kan Ramadan dah ada, ya kak? Sebelum, jangankan kok Al-Quran, Nabi belum ada aja Ramadan dah ada bulan tuh. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Loh, kalau begitu berarti gak istimewa puasa itu. Justru ada peristiwa istimewa berupa turunnya Al-Quran, itulah maka kemudian Allah syariatkan puasa. Sehingga Al-Quran ada di Gua Hira sudah mulai turun sampai tahun ketiga Hijriah, 16 tahun selepas kenabian turun terus Al-Quran, barulah kemudian Allah syariatkan puasa. Dengan demikian kronologinya itu Ramadan ada dulu, habis itu Allah turunkan Al-Quran, habis itu baru Allah wajibkan berpuasa pada bulan Ramadan. Dengan demikian kemuliaan bulan Ramadan, keistimewaan bulan Ramadan
dan kesuksesan kita pada bulan Ramadan ini ditentukan pada sejauh mana kita ini semakin dekat dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Ramadan ini adalah festivalnya Al-Quran, musimnya Al-Quran. Bapak yang saya muliakan, kita ini kalau musim durian, kita ini kalau nggak musim durian bisa menikmati durian. Sekali lagi, kalau kita ini bukan musim durian tapi bisa menikmati durian, kira-kira kalau lagi musim panen durian kita lebih nikmat nggak menikmati Quran tuh? Nah, orang nggak musim aja bisa makan durian, apalagi ketika musim. Maksud saya apa? Maksud saya adalah ketika bulan Ramadan kita ini dekat dengan Al-Quran, semakin dekat dengan Al-Quran, itu berarti menunjukkan spirit kita berpegang pada Ramadan itu semakin benar. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah biasa membaca Al-Quran di bulan Ramadan, pasti di bulan Ramadan ini semakin banyak bacaannya. Sebaliknya, kalau bulan Ramadan ini kita nggak baca Quran, kemungkinan besar di luar bulan Ramadan kita juga nggak bakal baca. Ini yang pertama. Yang kedua, disebut juga dengan Syahrul Qiyam. Yang pertama tadi adalah Syahru Quran. Yang kedua adalah Syahru Al-Qiyam. Bapak, kalau kita perhatikan, tarawih ini sunat, puasa itu wajib, tetapi balasan yang Allah akan berikan kepada orang yang tarawih itu sama dengan Allah berikan kepada orang yang puasa. Makanya Nabi mengatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu. Ketika Nabi menyampaikan pahala terkait dengan tarawih juga sama, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Oleh karena itu, meskipun tarawih ini sunnah, jangan ditinggal, karena keistimewaannya adalah menghapus dosa, persis sama seperti bagi mereka yang melaksanakan ibadah puasa. Sebagian ulama menyebut dosa itu akan dihapus kalau tarawihnya enggak putus, kalau tarawihnya enggak bolong. Karena Nabi menyebutnya man qama ramadhana, siapa yang tarawih sepanjang bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu kalau ada yang bolong satu, benefit berupa dihapuskannya dosa itu enggak dapat. Kenapa? Karena enggak memenuhi syarat. Karena syaratnya adalah qoma ramadhana. Jadi dimaknai sepanjang bulan Ramadan itu dia nggak pernah absen di dalam salat tarawih. Nah, ini yang kedua. Sehingga sekali lagi kita nggak akan mendapatkan kenikmatan keistimewaan Ramadan kalau kita tidak semakin dekat dengan Quran. Kita tidak akan mendapatkan keistimewaan Ramadan kalau kita tidak ajak tarawih tiap malam. Oleh karena itu, ibu-ibu, jangan sampai kita ini tergoda sama undangan buka bersama sehingga tarawihnya itu bolong. Ustaz, memenuhi undangan itu kan wajib, sementara kalau tarawih kan sunnah. Kadang-kadang ada yang begitu. Mana yang didulukan, Ustaz, wajib dulu atau yang sunnah? Jadi meskipun tarawih ini sunnah, jangan dengan alasan sunnah maka kemudian disepelekan. Saya punya kenalan tahun-tahun lalu, itu dia puasa itu baru 5 hari, tapi buka puasanya sudah 9 hari. Puasanya baru 5 hari, tapi buka puasanya sudah nggak puasa, tapi jadi panitia buka bersama, semangat paling depan dia. Kalau dapat undangan buka puasa di Tomang sana misalnya ya, di mall, salah satu mall, food court itu biasanya antara musola
dengan food courtnya itu agak jauh, musolanya udah agak sempit, panas. Kira-kira sepertinya bukan hanya sekedar terawihnya saja yang ketinggalan, tapi sholat maghribnya juga ketinggalan. Habis itu kira-kira kalau Tomang sampai Galaksi ini perlu waktu berapa jam kalau pulang habis selesai bukber? Itu belum kalau dirayu sama mamanya, "Pah, mumpung di mall anak-anak belum ada yang beli baju." Wah, akhirnya muter dulu. Ya enggak? Kalau sudah kayak begitu kira-kira sampai jam berapa? Kalau kira-kira sudah kayak begitu sampai rumah kira-kira jam berapa? Dan kalau sampai rumah kira-kira langsung mandi ganti baju tarawih atau langsung jadi kadang-kadang ini belum Ramadan datang tuh sudah ada undangan bukber, undangan TK angkatan 90. Habis itu bukber SMP, habis itu akhirnya setiap malam itu nyelesain undangan bukber, akhirnya tarawihnya lewat. Nah, yang ketiga adalah syahrul it'amit ta'am, bulan berbagi. Sehingga Nabi pernah menyampaikan, "Man aftara shaiman," barang siapa yang ngasih makan berbuka orang yang berpuasa, kana lahu ajru shaim, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tadi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kalau boleh saya mengusulkan harus ada budget yang ditentukan untuk berbagi ngasih makan kepada orang lain. Untuk apa? Untuk menyempurnakan bolong-bolong pahala kita ini. Kita ini kan kalau puasa kadang-kadang perutnya puasa tapi lisannya enggak. Puasa perutnya puasa tetapi pandangannya enggak. Nah, salah satu cara untuk menyempurnakan pahala yang bolong-bolong kayak begitu adalah dengan ngasih berbuka orang makan. Dikasih kurma 3 tapi ya janganlah ya, masa dapat pahala puasa penuh cuman modalnya 3 biji kurma, ya terlalu kan itu namanya. Jadi menyempurnakannya ya, yang pertama harus saya ingin memastiin siapa yang di luar bulan Ramadan sudah biasa one day one juice, insya Allah Ramadan kali ini bisa one day 3 juice. Kenapa? Tadi bilangnya enggak musim saja udah biasa sama Quran, apalagi ini musimnya. Tapi kalau saat musimnya kita nggak bisa khatamin Quran, percayalah 11 bulan yang akan datang nggak bakalan khatam. Boleh digunting lidah saya. Jadi percaya nih, kalau bulan Ramadan ini nanti nggak khatam sampai penghujung, di 11 bulan yang lain nggak bisa ngatamin. Kesempurnaan bulan Ramadan dengan apa? Yang kedua tadi dengan qiyam. Nabi udah menyebut ya, man hurima khairuha faqad hurim, siapa yang di bulan Ramadan ini tidak mendapatkan keistimewaan, fadilah, keutamaannya, di luar bulan Ramadan nggak dapat dia. Dan yang ketiga adalah it'amut ta'am. Man aftara shaiman falahu ajrus shaim min ghairi ayyang qusa min ujurihi min syai'. 3 ini sepulang dari sini kalau boleh didiskusikan dengan keluarga. Seberat apapun harus diupayakan ada Quran yang dibaca. Bolehlah setengah jam sebelum azan itu keluarga sudah berkumpul, gantian hari ini yang baca abangnya, besok si dede, besoknya lagi mama yang baca, besoknya lagi papanya yang baca. Jadi semakin harmonis di dalam rumah. Kalau di bulan Ramadan kita ini nggak baca Quran, percayalah di luar bulan Ramadan enggak. Ya. Kemudian yang kedua tadi apa? Sesibuk apapun usahain jangan tertinggal tarawih. Kalau di masjid misalin karena ada kerjaan berat, tetap jangan tidur di rumah kecuali sudah tarawih. Walaupun rakaat pertama ina sama kedua kulhu, yang penting buat.
Sebab kalau satu tidak kita lakuin, satu malam kita melewat fasilitas yang mahal tersebut. Dan yang ketiga, diupayakan kalau boleh setiap hari, meskipun mungkin cuma 2 bungkus atau 1 bungkus, tetapi kalau selama 1 bulan kan bisa 29 atau 30 kali. Yang susah itu adalah ajeknya itu. Nah, kalau sekali ngasih 30 bungkus mudah, tapi yang khawatir itu adalah, yang susah itu adalah ajek konsistensinya. Maka diupayakan setiap hari harus ada, ya. 3 itu kalau dimaksimalin Qur'annya. Kalau ngomongin puasa pastilah, yang nggak usah diomongin, pasti puasa, ya. Tapi kalau nggak puasa ya selesai sudah, ya. Yang pertama adalah Quran, sekali lagi. Yang kedua adalah taraweh qiyamul lail, dan yang ketiga adalah it'amut ta'am. Kalau 3 ini betul-betul dimaksimalkan, insyaallah kita akan mendapatkan keistimewaan di bulan Ramadan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.